Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Kami menyapa kita seperti biasa dari Bukit Sion Makale, tentu dengan harapan damai sejahtera Tuhan kiranya menaungi seluruh hidup kita senantiasa. Mari mempersiapkan diri kita masing-masing, kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Memuji-Mu ya Tuhan, memuliakan-Mu dan menyembah-Mu, selalu menjadi kerinduan dalam seluruh kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami membacanya dengan benar, kami memahami dan melakukan dengan benar dalam seluruh hidup kami ini, seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 5, ayat 22 sampai ayat 33 berbunyi demikian. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah-Mu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu
di negeri yang akan kamu duduki. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, firman yang diucapkan Tuhan. Firman Tuhan dinyatakan pada manusia oleh Allah agar hidup manusia teratur dan baik adanya. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya melalui hamba-Nya. Dan tentu respon hamba Tuhan dalam bacaan ini setelah mendengarkan firman dari Tuhan dengan ungkapan bahwa telah melihat bagaimana api besar dapat menghanguskan umat Tuhan. Namun dalam kenyataannya api itu tidak justru menghanguskan, namun justru membawa kehidupan. Kita bisa membandingkan atau melihat dalam bacaan ini di ayat 25 sampai dengan ayat 26. Di sisi yang lain, Tuhan pun memberikan apresiasi atas pendapat, atas segala yang dialami dan diungkapkan oleh umat Tuhan. Tuhan memberikan apresiasi dengan mengungkapkan bahwa Tuhan mendengar perkataan dan Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Maka demikianlah Tuhan memberikan apresiasi yang baik dengan mengungkapkan, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Ayat 28b. Dan karena itu, bagi Tuhan, besar sekali apresiasi dan pandangan serta pemahaman bahwa sekiranya hati umat Tuhan selalu taat kepada Tuhan, selalu mengikuti peraturan Tuhan, yakni takut akan Tuhan dan berpegang pada segala perintah Tuhan, supaya baik keadaan dari umat Israel dan bukan hanya pada mereka, juga pada anak-anak dan keturunan mereka sampai selama-lamanya. Ayat 29 bacaan ini memandang kepada firman Tuhan, tentu sebuah hal yang baik dalam seluruh kehidupan manusia, dalam seluruh kehidupan orang yang percaya kepadanya. Taat kepada firman Tuhan adalah satu pilihan hidup yang sekiranya menjadi bagian dari seluruh kehidupan kita, mengikuti kehendak-Nya, hidup dalam segala hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Meskipun di sisi yang lain, jatuh bangunnya hidup ini dapat dialami dan dapat terjadi, namun senantiasa memandang kepada Tuhan yang telah memelihara, yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Maka demikianlah ke-10 firman disampaikan kepada umat Tuhan, kepada umat Israel, untuk menjadi pegangan kepada umat Israel dalam menjalani kehidupan bersama dengan sesama, bersama dengan Tuhan, bahwa ke-10 firman akan menuntun kehidupan umat Israel melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan melakukan sebagaimana hubungan bersama dengan sesama. Karena dengan demikian, mereka akan menampakkan sikap hidup secara horizontal pun secara vertikal dalam ketaatan kepada Tuhan dan dalam wujud mengasihi sesama. Tentu firman Tuhan disampaikan kepada umat Tuhan supaya kehidupan umat Tuhan lebih baik dan dalam hubungan dengan sesama pun terjalin dalam konteks dan pemahaman wujud iman kepada Tuhan. Tuhan menyampaikan firman ini supaya umat Tuhan pun memandang kehidupan sebagai milik Tuhan dan senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan. Janji Tuhan dalam kesetiaan untuk melakukan firman-Nya bahwa segenap jalan umat Tuhan, jalan hidup yang Tuhan perkenankan, dapat dijalani dengan baik, dapat
memiliki usia yang indah dan juga dapat menduduki negeri yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Ayat 33 bacaan ini. Firman Tuhan pun juga sering kita dengarkan, sering kita renungkan dalam seluruh kehidupan kita. Adakah firman Tuhan yang telah kita dengarkan? Adakah firman Tuhan yang telah kita renungkan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan? Demikian jelas firman Tuhan kepada umat Israel bahwa dalam ketaatan kepada Tuhan akan membawa kehidupan yang lebih baik. Maka tentu dalam seluruh hidup saya dan kita semua akan lebih baik ketika taat kepada firman-Nya, ketika hidup di dalam kuasa dan kasih-Nya, ketika mengandalkan-Nya, mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam seluruh kehidupan kita. Pengandalan akan kehadiran-Nya, pengandalan akan pemeliharaannya dalam seluruh kehidupan kita, tentu akan membawa kita pada hidup damai sejahtera dalam sukacita bersama dengannya. Ketaatan kepadanya tentu dimiliki dan sebaiknya dimiliki oleh semua orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dengarkanlah, renungkanlah, dan setialah melakukannya, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup dan menghidupkan orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus menuntun seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam seluruh hidup kami ya Tuhan, sekiranya kami selalu memandang hanya kepadamu saja, mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Kami telah membaca firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu. Dalam iman kami percaya bahwa firman-Mu ini menuntun kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan yang telah kami baca dan yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Demikian ya Tuhan, kami membawa segenap kehidupan kami di hadapan-Mu di pagi hari ini. Kiranya dalam naungan kasih-Mu, kami boleh melakukan segala aktivitas kami, melakukan segala rencana kehidupan kami, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, seturut kehendak-Mu, dan kami melangkah dalam damai dan sukacita dari Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan dan bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang boleh menikmati usia karunia Tuhan. Sempurnakan sukacita yang dialami, biarlah terus memakai seluruh hidup untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami juga berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu. Dalam kelemahan tubuh, kiranya segala perawatan yang diterima, Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, kesembuhan boleh dialami dalam naungan kasih Tuhan. Karuniakan keteguhan iman dan pengharapan yang tertuju hanya kepadamu saja. Demikian kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan setiap umat-Mu yang ada dalam duka cita. Biarlah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa dialami dan dinyatakan dalam seluruh kehidupan umat-Mu dalam duka cita yang dialami. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan setiap orang tua kami dalam usia yang telah lanjut. Kiranya damai sejahtera-Mu terus dinyatakan dan setiap orang tua kami ini boleh mengalami dan terus bersuka cita hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, mendoakan setiap umat-Mu dalam kehidupan masing-masing, dalam gumul, dalam juang, dan dalam berbagai aspek kehidupan. Peliharakanlah ya Tuhan senantiasa, biarlah senantiasa dikaruniakan iman yang teguh dan terus memandang kepadamu, menantikan pertolongan dari-Mu ya Tuhan, mengandalkan kuasa dan kasih-Mu. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan bangsa-bangsa di dunia ini, kiranya damai-Mu dinyatakan. Terlebih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati, demikian memberkati setiap pemimpin kami, baik yang melayani-Mu dalam aras pemerintah
melayanimu dalam berbagai organisasi, pun dalam pelayanan. Kasih karuniamu kiranya terus dinyatakan, kekuatan, kesehatan yang baik, dianugerahkan senantiasa. Demikian pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagimu saja, ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.